Coba nyanyi PMI. Aku nggak tahu. Oke, teman-teman, ini sebentar lagi mau dimulai ya. Eh, Talk show ya atau seminar online bersama Mas Aufa Fuad. Nanti sekitar 2 menit lagi kita akan mulai. Siap-siap aja. Yang pengen bertanya silahkan komen ya, komen di kolom komentar. Nanti bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan bakal dijawab oleh pemateri seperti itu. Silakan Mas Aufa Fuad. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Apa kabar, Fit? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wih, PMI, PC. PMI masa depan nih. Amin, amin, amin. Oke, Mas, aman ya? Lagi di rumah ya? Betul, betul. Saya Siap. sudah ini apa? Liburan lebih dulu. WFH, WFH. Siap, siap, siap. Jadi, untuk acara kali ini, Mas, teman-teman meminta Mas Aufa Fuad untuk sekedar sharing-sharing seperti itu terkait Mm-mm. bagaimana perkuliahan di Prancis, bagaimana apa itu fase-fase perjuangan menuju kuliah di luar negeri, hal apa aja yang perlu dilakukan jika ingin kuliah di luar negeri, perjuangan untuk masuk kuliah di luar negeri, serta tips and triknya. Kurang lebih seperti itu. Wah, siap, siap. Jadi Sebelumnya teman, ini rangkaian acara ya? ya, betul, ini Keren, serangkaian acara, keren, jadi keren. kita sudah ada istighosah, seminar tentang Mantap, kaderisasi, inspirasi, dan lain sebagainya lah. Banyak intinya. Alhamdulillah. mantap, mantap. Jadi Mas, susunan acaranya, yang pertama nanti Mas Aufa Fuad sharing-sharing ya, secara mandiri atau sendiri gitu ya. Terus setelah Mm-mm. itu tanya jawab, ada tanya jawab yang udah dihimpun dalam IG saya dan juga di IG-nya PMI. Nanti sudah saya himpun. Sekitar banyak Mas, ada 30 lebih yang masuk, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang kemudian sama dan itu Mirip kita ya. rangkum. Iya, kita rangkum seperti itu. Terus nanti ada tanya jawab. Nah, dan yang terakhir ada closing statement ya berupa apa ya? Kata-kata motivasi lah buat kita semua. Seperti itu, Mas. Siap, siap. Jadi sebelumnya teman-teman, uh, Mas Aufa Fuad ini kuliah di alumni S2 ya, Mas ya? S2, betul. S2 di Lyon University Prancis gitu. Dan selain Betul, itu betul. beliau juga merupakan ketua PMII tahun 2011. Betul, betul, betul. Dan saat ini sebagai CEO atau founder dari Spictograph yang kemarin pas pemilu itu sangat booming sih, itu masuk koran dan sebagainya. Ini sangat-sangat inspiratif teman-teman. Sekali lagi, jika teman-teman ingin bertanya, nanti silahkan tulis di kolom komentar. Oke, oke mungkin Mas Siap, Wad, siap. kita mulai ya sharing-sharing inspiratif. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, monolog ini ya. Jadi Ya, saya monolog dulu. cerita mencangkup mencangkup tadi ya. Nanti kalau ada yang belum tercangkup biar ditanyakan gitu kan. Baik. Eh, Pertama, kenapa sih saya pilih Perancis? Karena sejak ketika saya skripsi itu, saya ingin melanjutkan kuliah lagi ke jenjang yang lebih tinggi S2. Tapi karena skripsiku itu bidang nanoteknologi dan nanoteknologi di Indonesia itu masih uh, tidak berkembang, tidak bisa dibuat S2 lagi. Jadi mau nggak mau harus ke negara yang udah advance. Pilihannya kalau di Asia ya yang terdekat itu Taiwan, Singapura, terus atau enggak Eropa. Itu sih. Karena gimana ya? Setiap orang pasti ingin kuliah ke luar negeri kan. Betul. Maksudnya kalau ingin melanjutkan kuliah, kenapa nggak sekalian? Udah S1 di Indonesia, kenapa nggak sekalian? Kecuali nggak ingin melanjutkan kuliah. Nah, semua orang ingin melanjutkan kuliah seperti itu. Cuma
mungkin yang perlu diperhatikan adalah trik-triknya. Nah, setiap orang itu punya pengalaman sendiri dengan triknya. Nah, ini yang akan saya share akan sesuai dengan pengalaman pribadi. Mungkin cocok buat sebagian besar sahabat-sahabat IPMII. Ya, insya Allah, ini mewakili aktivis ini. Betul. Bagaimana seorang aktivis bisa kuliah ke luar negeri. Nah, lebih tepatnya gitu ya. Kalau yang orang yang sudah cerdas gitu kan, itu gampang banget lah. Yang IP-nya tinggi itu gampang banget. Ada LPDP, ada macam-macam. Kalau saya ini karena nggak LPDP, nah jadi saya mewakili unsur aktivis itu. Nah, toh saya juga, oh ya, IPK aku nggak 3, IPK aku di bawah 3. Wih, Kuliah molor, kuliah itu saya 5,5 tahun, 11 semester. Dan IPK di oke. bawah 3 itu kan jelas kalau LPDP nggak masuk itu. Itu jelas. Waktu itu ya. Hmm. Nah, sempat ada keinginan untuk daftar LPDP, tapi waktu itu 2015 itu ada kan tiap tahun persyaratannya ganti LPDP, emang agak aneh sih. Waktu itu 2015 persyaratannya adalah untuk bikin akun aja itu harus upload nilai, harus upload ya PDF lembar nilai, baru diverifikasi sama mereka, baru punya akun. Kalau sekarang kan enggak kan, kalau sekedar buat bisa. Nah, saya itu bahkan buat akun LPDP aja nggak bisa gitu loh. Padahal dokumen udah siap semua. Mantap. Hmm. Udah siap karena IPK nggak 3 jadi nggak bisa bikin akun. Meskipun tahun depannya ketika saya udah di Perancis itu bisa IPK nggak 3 asalkan ada letter of acceptance LOA, LOE. gitu kan. Hmm. Ya, Hmm. ada LOA. Ya intinya waktu itu apesnya nggak bisa kan. Memang saya tuh menyesal dulu kenapa IPK aku nggak 3 gitu kan. Wah, tapi memang waktu itu kuliahku fisika emang lagi apes aja sih. Karena yang wisudawan sama aku itu wisudawan fisika dikit sih. Karena nggak wisuda yang gelombang utama itu. Kan ada 2 kali tuh. Yang pas gelombang aku itu wisudawan fisikanya nggak ada yang IP-nya 3. Wih, mengenaskan sekali ya. Kejam memang. Kejam memang. Ya ampun, ini nggak kasihan apa sama nasib alumninya kalau mau melamar kerja ya Iya. gimana gitu. Entah ya, itu kan bukan kayaknya kalau semua nggak ada yang 3 bukan mahasiswanya yang nakal-nakal, emang nilainya susah. Kira-kira begitulah. Nah, oke. Insya Allah ini mewakili teman-teman Aktivis. yang iyalah gitulah. Kalau sekarang kan apalagi zaman work from home ini udah banyak banget sesi sharing gitu kan, kuliah luar negeri. Insya Allah ini sifatnya melengkapi untuk beberapa teman yang merasa IP-nya kurang terus itu tetapi ingin tetap luar negeri. Baik, gimana sih tipsnya? Pertama, ketika di Indonesia kita menyiapkan kita hendak kuliah di mana. Nah, kalau saya jelas saya akan ingin kuliah targetnya sih ke Eropa, kalau nggak bisa ke Taiwan. Nah, memang sambil mengerjakan skripsi sambil punya keinginan itu, dan setelah sidang skripsi kan kita ada waktu nganggur itu. Hmm. Setelah sidang skripsi sampai kita wisuda itu ada banyak waktu nganggur, itu saya manfaatkan untuk cari informasi, fokus aja di negara yang akan kita tuju. Saya cari informasi di Belanda dan di Prancis. Karena saat itu yang masih buka dua itu, sama satu lagi Taiwan. Nanti paling enggak kalau enggak ini ya di Taiwan lah. Kalau ketemu di Eropa. Nah, benar-benar nganggur kan setelah skripsi itu. Jadi saya bisa 24 jam full mencari informasi dan melakukan persiapan. Nah, kenapa saya pilih Belanda? Oh ya, sama Jerman. Belanda, Jerman, terutama Perancis itu karena mereka ini negara yang tidak native-nya berbahasa Inggris. Itu salah satu tipsnya. Kenapa itu bisa bermanfaat? Karena kita nggak ada persyaratan minimal bahasa Inggrisnya berapa. Nah, ini juga untuk yang menghindari minimal syarat IELTS. Iya. Ayo.
waktu itu sudah putus asa kan, waduh ini harus IELTS 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 lagi, coba carilah, oh iya kenapa nggak negara yang nggak ada syarat IELTS. Jadi di Prancis itu di tempat saya kuliah nggak ada syarat IELTS, untungnya itu. Itu terus menentukan negara tujuan sejak kita di Indonesia, sejak mengerjakan skripsi. Satu, terus dua, ada negara tertentu yang kalau kita ke sana itu mudah, ada negara tertentu yang susah. Nah, ini harus bisa cari informasi. Ada program tertentu yang mudah, program tertentu yang susah. Nah, saya ada info waktu itu ada mahasiswa Indonesia di program yang sama, nanoteknologi, 2 tahun di atasku di sana itu, dia anaknya emang baiklah, sangat membantu dosen sekali. Pokoknya anak-anak emasnya dosen di sana. Terus tahun 2014-nya, dia 2013, 2014-nya kosong, 2015-nya itu saya masuk. Nah, mungkin juga ada faktor track record mahasiswa Indonesia di situ baik atau kurang baik. Nah, faktor-faktor seperti itu satu dari beberapa faktor. Terus lagi itu, oh iya, tadi kan gini. Jadi kenapa IPK 3 kok masih diterima? Karena nampaknya yang saya suka adalah mereka memberikan kesempatan buat semua orang untuk menunjukkan hasil kerjanya, apa yang dia lakukan dalam skripsi. Hasil kerjaan kita itu kan skripsi, ya dibilang proyek-proyek akhir lah. Kita harus benar-benar menguasai itu. Gitu. Oh. Karena kalau internasional menurutku yang aku baca di Perancis itu, dia susah untuk menstandarisasi. Maksudnya ada negara yang itu nilainya susah, ada negara yang nilainya mudah. Meskipun nilainya standar pun juga sistem pendidikannya beda. Apakah di sini itu berarti nilai? Jadi nilai itu mungkin bisa dianggap lain, tapi yang kuat adalah gimana kamu mengerjakan proyek akhirmu, yaitu skripsi. Jadi harus benar-benar menguasai. Yang bagi yang sedang mengerjakan skripsi atau bagi yang belum mengambil skripsi, nah jadi saya harap ambil judul skripsimu itu sesuai dengan tujuan yang akan kamu tuju. Yang akan, misal saya bilang tadi memang ingin melanjutkan. Jadi skripsi saya itu bidang gold nanopartikel emas. Yang itu sangat sangat sesuai sekali dengan kurikulumnya bidang nanoteknologi di 2 negara tadi. Kan ada di web tuh, cari info webnya, kurikulumnya apa gitu. Nah, jadi skripsi yang saya kerjakan itu sangat sesuai dengan kurikulum yang di S2 situ. Makanya ketika diwawancara Skype, jadi seleksinya wawancara Skype untuk ya ketika waktu itu Zoom belum booming ya. ya dan Instagram nggak mungkin kan. kayak gini. Ya Skype. Skype. Nah, di situ dikuliti habis lah skripsiku. Untungnya saya emang put all effort di skripsi itu. Bagian yang paling menyenangkan dalam kuliah adalah mengerjakan skripsi saat itu. Soalnya kan udah ibaratnya, wah aku mau fokus skripsi aja gitu, kehidupan lebih tenang gitu kan. Kalau masih jadi sebelum mengerjakan skripsi kan masih mengurus kader sahabat-sahabat gitu. Sibuk-sibuknya Kira-kira begitu. Betul. Dan terus aku kan molor ya, jadi bisa ngerjakan skripsi itu seneng banget. Oh, inilah yang aku tunggu-tunggu dari kemarin, gak skripsi gitu lah ya. ngurusi Jadi umat. pas Ngurusi umat. iya, jadi pas skripsi itu benar-benar totalitas. Akhirnya menguasai kan, dan alhamdulillah bagus ketika ditanya Skype itu bagus hasilnya. Dan komentarnya juri, skripsimu itu lebih dari sekedar anak under naik satu gitu lah, sudah selayaknya proyeknya anak S2 S2. bilang gitu. Karena emang aku lihat dari kurikulumnya itu di situ. Nah, kalaupun yang sedang mengerjakan skripsi itu
nggak ada pertimbangan ke kampus yang dituju, paling nggak nanti cari kampus yang benar-benar kita menguasai jurusan itu gitu. Cari jurusan yang bisa kita menguasai jurusan itu. Gitu. Itu apa lagi yang belum tercover sih? Kalau persiapan setelah diterima standar ya sama semua. Ya itu sih. Pertama kalau yang IELTS, kalau yang IP-nya jelek, coba cari kampus yang dia itu faktor pertimbangan utamanya bukan nilai tapi kemampuan kamu. Kalau di Indonesia susah ya karena kita dalam satu negara, jadi pasti nilai. Kalau di luar masih ada kesempatan buat yang IP-nya jelek untuk kayak tadi. Terus yang kedua buat yang IELTS-nya jelek, TOEFL-nya jelek, itu bisa nyari negara yang non-native bahasa Inggris. Itu terus apa lagi? IP jelek, IELTS jelek, apa lagi? IPK jelek ya. Iya, ya itu aja sementara. Terus itu Mas, bagaimana sih kehidupan di sana gitu ah? Pernah nggak ngerasain ya makan mie terus kan karena apa ya? Di sana kan pasti mahal begitu. Nah, gimana sih kehidupan di sana gitu Mas? Pengen tahu kita kehidupan Ya. di sana. Jadi ketika saya di sana itu namanya di tempat baru ya, shock culture banget, shock culture banget. Dan malah saya anggap saya ini sedang bereksperimen dengan pengalaman saya gitu, eksperimen dengan experience kan. Jadi emang kalau nggak gini ya kita nggak ada pengalaman gitu. Betul. Jadi aku akan sangat menghemat karena beasiswaku beasiswaku itu cuma 400 euro per bulan, sementara anak LPDP kalau diupayakan 400 euro itu 6 juta. 6 juta. Sekarang 7 juta. Sementara 400 euro, sementara anak LPDP dapatnya 1.100 euro. Jauh ya? Jadi hampir 3 kali lipat. Jadi biaya hidup di sana itu 500 euro. Jadi harus menghemat. Saking menghematnya itu kadang saya itu ngelihat makanannya pengemis sama makananku itu masih lebih enak makanannya. Pengemis. Tahu nggak kalau kita beli di Giant apa terus Carrefour terus di mana itu kan Alfamart, barang yang paling murah adalah yang mereknya si toko itu kan. Nah, Makro ya mereknya apa Lotte, merek Lotte yang paling murah. Nah, itu. Ya aku belinya yang itu, yang paling pokoknya paling murah. Itu biasanya ditaruh paling bawah itu terus. Nah. Terus makan yang paling murah di sana itu kan pasta kan ya, pastaan gitu. Itu 1 kilo gitu ya, kayak mie. Mie lagi kan, astaga. Kuliah mie. Tapi jangan dibilang mie, pasta. Siap. Agak mewah dikit lah ya. Iya. Ya, 1 kilo pasta itu kan 1 euro. 1 euro itu kan 16.500 waktu itu. Itu kan nggak jauh beda kayak beras lah. Itu murah banget. Dan masak sendiri. Nah, kecuali weekend beli untuk reward ke diri sendiri gitu. Weekend jajan. Tiap hari masak sendiri makannya. Terus saya juga pernah kerja sampingan iseng. Niatnya iseng, bukan iseng niat aja ya? Kan. Nggak niatnya bukan itunya, untuk pengalamannya. Jadi babysitter pernah. Jadi kayak semacam GoFood. Jadi Uber, tahu Uber ya? Itu ada Uber yang khusus untuk makanan, Uber Eats. Itu jadi kurir Uber Eats pakai sepeda. Nah, itu pengalaman. Jadi orang yang mohon maaf kurang mampu pun bisa gitu Mas ya untuk kuliah di luar negeri gitu ya, asalkan kita mau survive gitu ya, mau usaha. Bisa betul. Orang kurang mampu di sana, saya ada juga masih ada teman di sana yang dia kan S1 jadi agak lama. Dia itu
nyapu di sekolah. Setelah kuliah dia nyapu di sekolah, jadi janitor gitu, kerja nyapu gitu. Gila, gila. Jadi Tadi kata Mas jadi ada beasiswa. Kan katanya nggak bisa daftar beasiswa, Mas. oh Itu ya bukan kayak gimana ya? Cek. ya beasiswa beasiswa saya bukan Halo? LPDP, Aduh, koneksi. halo udah lancar. Ya, koneksi. Cek. Halo, tapi saya bisa dengar suaranya kok. Fit. Wah, Cuman koneksi. aku bisa dengar suaramu. Oke, udah kembali ya. Oke, sip. Tadi Oke. Mas sempat menyinggung beasiswa yang dapat 400 euro ya per bulan. Mm-mm. Nah, itu gimana, Mas? Kok bisa Ya, dapat ya? ya, Nah, ya, gitu. bukan LPDP ya. Beasiswa Mhm. aku bukan dari pemerintah Indonesia, dari pemerintah sana. Jadi setelah ada LOE dari sana, Hmm, terus saya tanya apakah ada beasiswa karena sebenarnya saya nggak bisa join kalau tanpa beasiswa. siswa. Ya, ada kita bagian yang mengurusi mahasiswa asing dan mengurusi beasiswa. Silakan hubungi ini. Saya email itunya. Ternyata memang kampus itu mendapatkan kuota beasiswa sekian, tapi jumlahnya sedikit, 400 euro itu. Terus saya coba apply, akhirnya diterima. Jadi LOE dulu, terus baru kayak 1 mingguan gitu baru dapat beasiswa. Jadi bukan hanya Gitu. LPDP gitu ya. Ternyata Iya, ada juga betul. yang Hmm. kemudian eh, negara-negara atau semua negara, Mas? Enggak, enggak semua negara. Menurut saya yang negara yang paling murah hati dalam pendidikan itu Jerman. Prancis sekarang beasiswanya udah susah sejak presiden Iya, iya. yang ini. Terus, Hmm, oh ya, dulu biaya kuliah saya itu setahun, bayarnya itu 1 tahun, jadi nggak per semester. 1 tahun itu bayar 220-an euro. Yang itu semuanya untuk asuransi kesehatan. Jadi bisa dibilang gratis lah. Setiap hmm. mahasiswa di sana itu bayar segitu itu untuk asuransi kesehatan. Untuk kalau kesehatan dia di cover 80%. Apa aja. Nah, itu kan sekarang udah jadi 2.500. Jadi naik banget Naik. dari yang gratis, dari yang 220 jadi 2.500 euro semenjak presiden baru itu. Oke. Nah, apalagi sekarang ada corona dan beasiswaku itu sekarang udah nggak ada, udah dicabut Oh, yang beasiswa. dicabut. Ya agak miris sih sekarang kebijakan baru ini apa kurang kurang memihak rakyat bawah di sana. Apalagi Siap, siap. corona. Kalau aku rekomend sih Jerman. Jerman masih masih murah, pendidikannya masih murah. Gitu. Ini hal unik, Mas. Hal unik yang dialami ketika di sana. Hal unik. Eh, hal unik dalam apa ini? Misalkan pernah suka sama bule, misalkan. Aduh, aku kayak gitu enggak ini ya, Enggak ya? enggak pengalaman. Oke lah, cukup Pernah mungkin. ingin Oke, gimana gimana? ya Lanjut dulu. Pernah? pernah pernah ingin memperpanjang stay di sana sih, cuman saya pikir ke Indonesia dulu aja lah, nanti Ya, keburu lupa sama itu. oke. Oke, Mas, mungkin cukup ya monolognya mungkin Sambil ya. menjawab. Ya, Ini, monolognya cukup. Sekarang iya. diskusi. Jadi tadi ya di IG Fitra menghimpun ada banyak sekitar 40 lah yang masuk ke Fitra dan juga di PMI. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini Peter bagi dua, Mas. Ada pertanyaan serius, ada yang pertanyaan nyeleneh gitu. Nah, mungkin nanti bisa Oh dijawab ya, lah. Ya, kita oh jawab serius-serius dulu nih. oke. Terus ya, ada dari Adelia Puspita. Mengapa memilih University of Lyon, Prancis? Kayak gitu, Mas. Satu tuh. Mengapa memilih Universitas of Lyon? Ya, itu universitas kalau dari ranking yang sains ya, yang bidang eksak itu terbaik kedua di Prancis. Tapi kalau khusus dari segi publikasi karya gitu, yang paling produktif dia karya-karya ilmiahnya. Jadi saya pilih di situ. Oke. Gitu. Jadi ini terbaik lah ya.
Baiklah. Mm-mm. Terbaik. Oke, semoga menjawab ya. Yang kedua nih, Oke. ada dari Fatahudin. Fatahudin, teman saya nih dari Pandeglang. Kebanyakan dari anak Pandeglang, Mas. Karena memang di sini Waduh, kan saya memang Fitra ini influencer ya. subscribe. Ini lagi di Jadi, rumah apa di mana nih? Lagi di Mas, Pandeglang. Hah? ya, lagi di Pandeglang. Oh, siap. Jadi tadi kan sempat buka kolom pertanyaan ya, banyak lah masuk juga rata-rata dari Pandeglang gitu ya. Karena memang di sini masih kekurangan info demikian, Mas. Makanya saya beranikan diri untuk memasang itu gitu. Oke, lanjut ya. Dari Fatahudin. Mas, dengan atau tanpa beasiswa, dapatkah kita kuliah di luar negeri sambil bekerja? Fatahudin. Bisa, bisa. Jadi eh saya pernah bekerja di sebagai Tadi itu babysitting, ya. Mhm. sebagai kurir GoFood itu kalau di Uber Eats. Ada teman yang sekarang juga sambil nyapu yang saya ceritakan tadi. Sebagai mahasiswa kita ada batasan kerja kalau di Perancis itu kalau nggak salah 1 hari itu maksimal 4 nggak sampai 4 jam lah. Ya 4 jam lah maksimal. Kalau nggak salah ya Kak. Pokoknya 75% dari jam kerja orang normal berapa itu berarti. Jadi memang ada hak di Perancis, ada hak untuk kita bekerja. Mahasiswa asing pun boleh. Mas, boleh. Jadi Tapi gitu. tetap kita harus bisa struggle kalau kita nggak siap dengan funding, kita harus siap dengan kerja keras, harus struggle di sana. Ya, Karena begitu. susah kuliah sambil kerja itu susah. Betul, Mas, kerasa sih. Pernah juga ngalamin setahun. Jadi intinya gitu, Odin, bisa ya? Bisa asal kita struggle, jangan jangan ngeluh lah. Intinya jalan menuju Prancis seperti itu. Oke, 2 dari Adelia lagi nih, Adelia. Berkas apa saja yang rata-rata selalu ada dalam persyaratan untuk pendaftar beasiswa kuliah di luar negeri? Lah, ini beasiswa ini, Mas. Berkas apa saja yang perlu dipersiapkan katanya? IELTS, okay. atau TOEFL. Ini beda-beda tapi yang pasti itu IELTS atau TOEFL, nilai, ijazah, IPK surat lah. rekomendasi, IPK, sama ijazah, diplom, surat rekomendasi dari dosen kita, ya kan? Sama CV. Oke. Oke, semoga menjawab teman-teman dari Adelia ya. Jadi CV. Yang perlu disiapkan IELTS atau TOEFL, IPK, surat rekomendasi dari dosen, ijazah, dan CV kayak gitu. Gitu, Mas, kurang lebih. Lagi surat motivasi, tapi bisa ditulis di emailnya sih. Motivation letter ya? Bisa ditulis. Ya, motivation letter. Oke, seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Dari Hotib. Di mana saya bisa mendapatkan info mengenai beasiswa yang fully funded? Nah, kayak gitu. Beasiswa lagi. LPDP itu makmur udah kalau dapat LPDP itu. Oh iya, beasiswa LPDP di mata teman-teman saya di sana itu mereka heran gitu. Indonesia kaya ya, bisa ngasih mahasiswanya segitu gitu. 1.000 lebih loh, 1.000 euro lebih loh. Berarti emang gede masnya LPDP ya? Gede. Terus beasiswa gede itu. Ada lagi mungkin Mas info untuk mendapatkan beasiswa katanya. LPDP kalau Prancis buka Campus France. Campus FRANCE. Campus FRANCE. Siap. Nah, di situ nanti ada tahapannya. Nanti kita diarahkan untuk menemui IV setempat. IV itu
apa eh IFI itu organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah Prancis untuk promosi budaya mereka termasuk pendidikan di Indonesia. Jadi mereka memang tugasnya membantu membantu kita yang ingin tahu tentang kuliah di Prancis. EV. IFI. IFI. Oke. Jadi gitu ya. Yang pertama LPDP, terus kalau di Prancis itu buka websitenya campus.france. Nah, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Lanjut Mas, yang kelima. Ini masih ada, wih, gila banyak banget. Sampai 10 lah ya. Ayo yang mirip-mirip. Yang mirip-mirip nggak usah lah. Iya, benar. Yang kelima nih dari Saiful, si Ipul. Apakah IP mempengaruhi penerimaan beasiswa lagi? Beasiswa LN luar negeri. Apakah IP mempengaruhi penerimaan? Beasiswa. Penerimaan mahasiswa dan beasiswa mungkin. Berpengaruh iya, tapi berpengaruhnya itu kalau di Indonesia sangat signifikan, kalau di luar itu berpengaruh aja gitu. Tapi tetap IP berpengaruh. Tapi meskipun IP jelek, bisa kita berjuang di hal lain, yaitu seperti di CV kita, apa yang telah kita lakukan, gitu kan, kita jelaskan. Oke, cukup mungkin. Yang keenam nih, setelah diterima di Lyon, apa harus mengikuti kursus bahasa Prancis dulu untuk bisa mengikuti perkuliahan, atau cukup dengan bahasa Inggris saja katanya? Oh ya, saya ketika dinyatakan diterima sebelum berangkat langsung kursus super intensif, namanya di IFI. IFI ya, kita tambah kursus di IFI juga. Perkuliahanku kan kelas internasional pakai bahasa Inggris, nggak ada kita harus nggak wajib untuk benar-benar menguasai, nggak, cuman perlu paling nggak bisa bahasa Perancis untuk bisa hidup di sana gitu, bisa belanja, beli apa, potong rambut, cuci, ketemu orang, nongkrong gitu kan, meskipun tuh pada akhirnya nongkrong sama teman-teman kampus yang itu bahasa Inggris sih, tapi kan tetap kalau ketemu orang umum gitu. Pakai bahasa Prancis itu ya. Jadi Dan wajib bahasa itu, sifatnya wajib kursus itu. Iya, ketika di sana diwajibkan. Ketika di Prancis diwajibkan oleh kampusnya. Mahasiswa baru yang dari luar Prancis harus ikut kursus bahasa Prancis. Meskipun kuliahnya pakai bahasa Inggris. Dan gratis, jadi kenapa enggak? Kita jadi dapat bahasa Inggrisnya, dapat bahasa Prancisnya. Ya kan? Oke, semoga menjawab ya. Yang ketujuh, nggak usah disebutin nama lah, capek. Ini alay banget nih namanya nih. Ada angka-angkanya. Yang ketujuh, poin apa yang dirasa menjadi salah satu poin kunci Mas Aufa Fuad dapat kuliah di LN di luar negeri? Poin apa yang... Oh, skripsi. Skripsi. Menurutku skripsi. Seperti tadi, IPK aku jelek, nggak ada 3. Jadi yang menolong aku waktu itu, project yang aku kerjain di skripsi itu, aku kan kirim briefnya, terus coba jelaskan waktu di Skype itu, jelasin bla 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 bla, dan mereka tertarik. Oh gitu, nyambung terus. Oh oke. Berarti skripsi punya pengaruh yang signifikan, Mas ya? IPK, tapi kalau IPK kurang ini skripsi. Project pengalaman, apa yang pernah kita kerjakan gitu kan. Siap. Oke, semoga menjawab ya. Yang ke-8 nih, menurut kakak, apa perbedaan mendasar dari sistem pembelajaran ketika kuliah di Prancis dan di Indonesia? Sistem pembelajaran apa perbedaannya? Nah, pertama, akan saya jelaskan, tapi pertama mungkin ini bisa juga perbedaan S1, S2 ya, karena saya nggak tahu S2 di Indonesia gimana. Tapi ketika S2 di sana itu kita lebih bebas untuk bagaimana cara kita mengikuti kegiatan belajar mengajar. Bebas, sebebas-bebasnya. Mau pakai baju tebal, mau pakai baju tipis, mau bawa minum air putih atau kopi panas atau Sprite, mau nulis pakai apa aja, mau pokoknya gimana yang menurutmu itu kamu bisa PW, bisa optimal dalam
mengikuti perkuliahan gitulah. Dan pastikan S2 udah dianggap udah gede kan, jadi ya udahlah, Iya, yang penting dilepas. harga itu. Tapi yang paling terasa adalah kulturnya, iklim belajar, Akademik. Ah, iklim akademik. Jadi ketika melihat perpustakaan yang segitu besar, dan kalau musim ujian nih, oh ya, perpustakaanku itu buka 24 jam kecuali hari Sabtu dan Minggu. aduh. Hmm. Nggak tahu, katanya sih di kampus lain di Perancis itu enggak, tapi di kampusku itu memang orangnya agak nerd gitu loh. Jadi wah, itu ngeri sih. Dan kalau lagi musim ujian itu nyari tempat duduk di perpus itu nggak ada, full. Jadi Iklan. ya siap, ya biar nggak serius terus ya. Iya, betul. Udah masa durasi iklan nih, udah 30 menit. Benar itu ya. Oke, Mm-mm. lanjut. Nah, iklim itulah. Lihat perpus, lihat orang belajar gitu. Jadi gini, di sana mereka itu belajar beneran, partinya party beneran. Wish. Ya, sampai orang Amerika pun bilang gila ya, kirain Amerika itu negara yang suka party, tapi di sini emang orang itu gila. Malam minggu kalau kosong party. Tapi begitu musim ujian, wow, ayo pagi ini gimana gitu. Aku sama ini mau lagi bahas masalah ini, yang pengen ikut gabung kita belajar bareng sama. Musim ujian tuh perpustakaan yang gede gitu, semua kursinya dipakai orang, pakai Full. belajar semua. Jadi harus booking. Tadi booking kalau mau itu. Gila. Ada aplikasinya dia di perpus kampus itu, ada aplikasi untuk booking kursi di perpus. Jadi kalau party beneran gitu, tapi kalau belajar beneran gitu Mas ya? Iya gitu. Siap. Lanjut. Banyak banget ini. Gak apa-apa lah ya. Masih ada durasi kok. 10 menit lagi. 15 menit lah. Siap. Organisasi apa yang bisa saya ikuti, baik di dalam maupun di luar kampus, yang bisa menunjang saya untuk bisa kuliah di luar negeri? Nah, ini lagi ngomongin organisasi, Mas. Yang menunjang. Menunjang kuliah di luar negeri ya. Apakah organisasi penting gitu, ataukah ya biasa-biasa aja gitu? Menurut saya sih untuk kuliah di luar negeri itu kehidupan akademik. Jadi kalau yang menunjang ya organisasi yang berkaitan dengan akademik sih. Kalau BEM itu kan intrakurikuler kalau nggak salah. Yang memang kegiatan yang menunjang kurikulum, bukan yang intrakurikuler sih. Kayaknya organisasi bersifat di luar kurikulum semua ya, sebagai pelengkap kita belajar. Jadi kayaknya sih nggak pengaruh sih. Kita bisa dari organisasi mana aja bisa. Siap. Lanjut. Ini nih, terakhir nih. Karena yang lain sama nih. Ngomongin beasiswa lagi. Oke. Yang terakhir adalah, bagaimana kalau saya tidak terlalu mahir dalam bahasa Inggris, tetapi ingin kuliah di luar negeri? Tipsnya adalah cari negara yang non-native English speaker. Seperti Prancis, seperti Spanyol, Itali, yang non-native lah. Karena mereka di sana juga nggak bakal kasih syarat bahasa Inggris tinggi-tinggi. Nggak bakal. Karena dosennya juga ini kan perlu. Dan cari yang kelas internasional tentunya. Gitu. Siap. Cukup nih yang pertanyaan serius, Mas. Sekarang kita ada saya ada lagi yang perlu yang bermanfaat ini. Jadi ya, CV kurikulum vitae itu bisa sangat penting, bisa jadi ampuh banget kalau CV kita bagus. Saya kan di sana pernah bekerja di CEA. CEA itu Komisariat Energi Atom. Seperti PLN-nya Indonesia lah. Di sana sumber listrik utama kan dari nuklir kan.
lebih dari 70% listrik di sana itu dari nuklir. Clear. Jadi yang PLN-nya itu CEA itu tadi. Nah, untuk saya bisa masuk ke sana, ceritanya dia lagi open house, macam gitulah. Saya bidik, kan ada beberapa kelompok. Saya bidik yang kelompok yang pesertanya paling dikit, dan saya di antrean yang paling akhir kan. Jadi open house daftar, terus tutup, terus dibuat baris-baris bergantung ke nilai pendamping. Gitu. Saya masuk yang terakhir, saya kasih CV. CV saya cukup 1 lembar aja. 1 lembar. Karena pada dasarnya orang nggak akan mau ketika menyeleksi banyak kandidat ya, Iya, pasti paham, membaca paham. 2 lembar aja itu udah banyak gitu. Ya udah 1 aja, yang sekiranya tanpa dibolak-balik, tanpa di-scroll gitulah. 1 lembar aja, dicari yang paling relevan dengan eh, apa yang akan saya apply itu. Jadi pengalaman apa tak buang, nggak aku cantumin, hanya yang berkaitan dengan apa yang akan aku apply aja itu udah gitu. Nanti selengkapnya bisa diceritakan lisan. Thread sudah saya bikin itu, di akhir, di baris paling akhir paling bawah tak kasih ada sedikit sentuhan ini. Aku nggak tahu improve, tapi ternyata faktor itu yang menentukan lah. Di paling akhir itu ada kayak gini, hobi gitu kan. Aku tulis hobi. Jadi setelah formal gitu aku tulis hobi gitu. Hobi badminton tentu karena aku orang Indonesia. Oke, sambil sedikit nyombong gitu. Badminton tentu karena aku orang Indonesia. Terus habis gitu hobiku dua. Terus masak hobi Masa memasak. gila. Masak. Terus hobi memasak. Jadi kan badminton, tentu karena aku orang Indonesia, masak, bagi saya sangat sulit sekali menolak ajakan untuk buffet sharing, ya masak bareng atau buffet sharing, berbagi menu masakan gitu. Karena sedang beruntung ceritanya si penyeleksi itu pasti skimming. Abdullah Ufa dibaca dari CV paling atas tuh Abdullah Ufa. Masak, suka masak ya. Iya masak iya. Terus si Itu dibahas, apa Mas. namanya? Itu dibahas sama dia, sama si yang nama sampai bawah itu nggak dibahas. Baru pas terakhir masak. Dia basa basi kan, aku peserta terakhir kan. Peserta terakhir. Jadi udah nggak ada peserta lagi. Terus di bawah ada masak. Ya kayaknya sih penyeleksi ini bosen gitu loh ngomongin tentang eksak serius-serius nih, fisika. Mas. Ya, Ah, aku kasih masak itu. Oh iya, masak apa gitu. Terus dia menceritakan, biasa orang Prancis itu kan sedikit sombong. Dia menceritakan bahwa masakan Prancis itu enak-enak. Oh iya, saya iya kan. Ya memang, kalau apalagi kalau kue gitu gini lah. Terus dan dia itu ada cerita bahwa di Prancis itu orang Prancis makan apa aja, nggak kayak negara-negara di Eropa lain. Kita ini satu level keanehannya dengan Cina lah kira-kira. Kita makan bekecot kayak gitu. Iya, jadi bekecot itu salah satu makanan yang favorit loh di Prancis itu. Jadi beneran ada Mas, apa Mas udah model, pernah nyobain, Mas? ya pernah. Yang masakin bekecot itu yang Pak Bosku yang nerima aku itu. Jadi setelah itu. Nah, tadi kan dia bilang, oh iya kita semua jeruan ayam kita makan, rempela, terus bekecot kita makan. Nah, terus saya giniin, bekecot dimasak gimana Pak? Gini. Oh iya, kalau di Indonesia itu bekecot kita buat crackers. Langsung dia, serius sih emang bisa? Iya Pak, crackers bekecot gitu. Oh ampun. Oh iya itu. Nah, ternyata dia pernah ke Indonesia kan. Dia pernah ke Indonesia. Dan makan favoritnya itu nasi goreng. Nah, kan udah selesai nih, udah selesai. Jadi saya diantar dari dalam ruang dia sampai ke tempat nunggu, istilahnya di sini itu tram, nunggu KRL. Dari tempatnya ini sampai keluarnya tuh keluar pintu gerbang, bahkan sampai ke nunggu KRL. Aku, kenapa pakai diantar gitu kan? Ya, pertanda baik kan ya. Udah kita cuman itu. Berarti ya nanti kita kembali lagi
penerimaannya. Kalau diterima kamu Senin gabung, itu hari Jumat. Terus aku itu dia balik ke kantor, terus aku nunggu KRL datang, aku masuk KRL, langsung ada email, ting, selamat bergabung di CEA, kamu diterima. Deal selanjutnya adalah masakan saya nasi goreng for a good memory purpose. Deal gitu, tanda tanya. Langsung aku jawab deal. Asli Tapi aneh. tapi nggak aku masakin nasi goreng, akhirnya aku masakin nasi uduk. Aku bilang gini, Pak, nasi goreng pasti udah pernah kan, Pak. Gini, ada di Indonesia itu namanya nasi uduk, itu Duduk. Nah, gurih sekali ya. Itu kan aku bilangnya rice with coconut milk. Bayangkan itu nasi putih harum sama coconut milk. Wah, enak-enak. Aku masak nasi uduknya. Nah, itu waktu itu masak bareng sama tamu-tamunya dia. Nah, intinya gitulah. Ada gara-gara di CV satu lembar doang yang di akhir ditulis hobi masak. Kadang kita nggak tahu itu menjadi penentu. jadi CV itu Tahu? nggak melulu serius mas ya? Nggak melulu serius gitu. Enggak sih, enggak bergantung Oh. situasi. Kalau kalau di mana kita ada orang nyeleksi banyak kandidat, kita nggak perlu nulis CV 2 lembar, 3 lembar, apalagi 1 lembar asalkan sesuai informasi yang akan dibaca juri itu yang dicari oleh juri, itu sangat bagus. Kita nih sebagai juri ingin nyari kandidat yang begini-begini kan. Nah, kira-kira kalau itu udah cukup, ya udah itu yang dicari. Nggak perlu banyak-banyak gitu ya, berlembar-lembar bahkan gitu. Nggak perlu. Siap. Oke, Satu ini lembar mas aja cukup. ada sekitar 10 menit lagi kita bacain nih Siap, yang apa? Yang nyeleneh-nyeleneh. siap, Yang siap. ke satu nih, tadi pernah suka atau pacaran sama orang asli sana nggak mas? Tanya. Oh, suka sih bisa dibilang tertarik ya, tertarik untuk pacaran dengan orang Prancis, of course, Hmm. karena untuk pengalaman gimana sih kehidupan di sana. Tapi belum pernah berhasil, berusaha dan tidak berhasil. Karena apa ya, budaya sih yang paling halang itu budaya. Iya. Tapi teman akrab yang teman-teman lain ngiranya kita deket dan pacaran, padahal kita nggak ngapa-ngapain, nggak pacaran, biasa aja, akrab. Oke. Dan apa namanya, apalagi kan lingkungan kan kelas internasional, jadi aku berusaha memahami kehidupan non ruang kelas, non pelajaran itu menurutku masih butuh waktu. Dan ya gitulah, dengan beberapa teman. Ya, Allah. Oke, intinya gitu. Oke, gitu ya. Jadi intinya pernah gitu mas ya. Oh ya. Terus yang ketiga nih, yang kedua, pengalaman memalukan selama kuliah di luar negeri. Oh Apa ya, tuh? ini buat orang Indonesia, orang kita kan sedikit-sedikit hehehe gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi di budaya kita, hehehe itu bisa dianggap sebagai tindakan untuk menunjukkan sisi polos kita gitu kan. Misal kita melakukan Iya, iya. kesalahan, kita ingin menunjukkan kita nggak sengaja gitu kan, atau kita dikasih perintah tapi kita nggak paham, kita bisa kadang otomatis hehehe apa gitulah. Atau kita melakukan kesalahan nih tapi meminta maaf sambil menghibur si orang lain, kita sambil bercanda dikit gitu kan, dan itu kita refleks, hehehe itu refleks. Nah, aku punya pengalaman dengan hehehe itu. Jadi aku membuat kesalahan Oke, kan ya, oke. bla bla, aku membuat kesalahan gitu. Terus intinya menggunakan alat inframerah, tapi sebelum menggunakan tuh harus di warming up dulu, pemanasan dulu sekian lah, dengan cara aku nggak menggunakan cara itu gitu loh, pemanasannya. Terus apa namanya,
dosenku datang, loh ini kok gini gitu, oh loh iya pak, iya yang gak ini ya maaf gitu. Terus dia bilang gini, loh, ngapain kamu ketawa, apa yang lucu gitu, Wih, nggak ada yang gila. lucu ya gitu. Wih, Ya nggak paham, aku juga refleks, aku refleks, sorry aku nggak tahu gitu. Dia bilang, why you laughing, what's funny, nothing is funny, huh gitu. wih, gila. Akan otomatis kan, hehe, langsung dia, why you laughing gitu. Enggak, masa aku waduh mati gitu gara-gara kebiasaan. Iya Tapi kan kita kan menurutku ini ingin mas. masalah budaya sih, nggak Iya. ada yang masalah gitu. Yang terakhir nih, Mas, kalau musim dingin pernah nggak Masnya nggak mandi? Katanya. Ih gila nih. Ya, by the way, negara Prancis itu sangat terkenal dengan negara yang keleknya bau, ketiaknya bau. Itu udah coba Itu fakta tanya itu. nanti kalau Fakta itu. menurutku iya. Jadi kalau musim dingin itu kita nggak mandi, nggak bau, nggak terlalu bau, nggak berkeringat soalnya. Kalaupun mandi pun itu di semua tempat di Prancis itu pasti ada air panas, meskipun di kos-kosan yang paling murah untuk pasti mandi pun pakai air panas. Masalahnya kalau pas musim panas lah itu orang-orang itu kadang disamain musim dingin gitu loh, frekuensi mandi. Rata-rata orang Prancis mandi itu sehari 1 kali maksimal, maksimal maksimal sehari 1 kali maksimal. Bisa sehari nggak mandi sama sekali itu wajar biasa. Aku juga nggak tahu, ada budaya yang aneh gitu. Aku kadang lihat, Monggo lanjut Mas. ya, ya. Kalau deh. Oh udah gitu. Banyak lah aneh, harus ke sana. Amin, amin. Semoga yang nonton nih dan yang nanya bisa lah ya untuk mewujudkan mimpinya gitu. Oke Mas, mungkin teman-teman dicukupkan ya karena waktu sudah menunjukkan jam 7.55. Setelah ini bakal dilanjut oleh Mas Randy Wadipalapa. Beliau kuliah Siap. di Inggris. Beliau kuliah di Inggris. Habis ini setelah ini ya langsung jangan kemana-mana teman-teman. Tetap stay ya di live. Tetap stay. Mas Ren itu salah satu senior favorit, dosen favorit Oh, saya. tulisannya Sangat itu opini menginspirasi. ya. Tulisannya itu tajam ya. Opininya itu wah Siap. top ya. Stay Gitu tune. teman. Aku juga mau tetap nonton Mas Randy. Mantap. Jadi begitu teman-teman kurang lebih ya mengenai pengalaman Mas Aufa Fuad sebagai alumni Lyon University Prancis. Kurang lebih seperti itu. Bila tadi ada yang belum terjawab, mungkin nanti bisa di PC ya, PC ke saya mungkin nanti saya tanyakan ulang terus saya lemparkan ke teman-teman situ. Mungkin Mas Aufa ada closing statement ya sebelum kita tutup. Ya. Kalau teman-teman ingin S2, sekalian aja kuliah S2 di luar negeri. Dan tidak perlu berkecil hati buat yang IPK-nya jelek, buat yang kuliahnya molor, buat yang sambil ingin kerja sampingan, karena di mana ada kemauan di situ ada jalan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Oke, terakhir nih Mas, ada yang kelewat nih. Ada yang nitip katanya nih, ini penting banget. Dia salah satu orang yang pengen banget ke Prancis dan beliau sedang kursus bahasa Prancis di Surabaya. Namanya itu Mas Mika ya. Pit nitip di Prancis ikut kegiatan aktif di PCI NU Prancis boleh nggak katanya. Terakhir Mas. Boleh. Bisa ya, ada ya Mas ya. Kalau di Paris diaktif aja di PCI. Kalau di di kota-kota lain masih belum ada. PPI nggak apa-apa. Oke. Mas, ada request closing statement pakai bahasa Prancis. Nah. Aduh, apa ya? Masih ada waktu 2 menit lagi.
Apa kata-katanya apa buatin dong? Apa kayak tadi? Merci beaucoup. Tetap semangat, apa ya? Tetap semangat. Ya intinya nyemangati lah. Seperti itu. Soyez motivé. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Oke, cukup Mas. Oke. Oke. Sekali lagi Gimana terima ya? kasih. Hah? Gini ya. Ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya live kali ini. Amin. Mika Gustu Prancis, amin. Cukup sekian untuk sesi pertama. Habis ini kita masih ada satu sesi lagi bersama Mas Randy Wadipalapa. Beliau merupakan mahasiswa ya, ini. Mahasiswa di Inggris gitu. Tepatnya di mana ya? Tempatnya di University of Leeds, Inggris gitu. Terima kasih teman-teman. Bisa dilanjutkan di akun Instagramnya PMI Erlangga. Bisa move ke akun sebelah, akun PMI. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus. Kita tetap berusaha gitu ya. Banyak jalan menuju cita-cita yang ingin teman-teman capai gitu. Mungkin cukup sekian teman-teman, terima kasih atas atensinya. Kita beralih ke akun sebelah, akun PMI Erlangga. Silahkan di-follow. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.